guys, kita malam ini mau ngeracik umpan ini. Bahan dasarnya ini daging sapi guys. Ini daging sapi. Daging sapi tadi saya beli, berhubung ada yang pesen ini kan, tadi kan ada yang pesan umpan. Jadi saya beli tadi 4 kilo daging sapi dicampur 1 ekor ayam potong itu guys. Nah, jadi dagingnya itu digiling dulu. Pertama digiling bisa, dicacak bisa ya kan, cuman tadi saya dicacak guys, dicacak aja, dagingnya dicacak, terus ayamnya dicacak gitu. Habis itu direndam selama 2-4 jam pakai santan kelapa murni. Setelah direndam baru ini prosesnya jadinya kayak gini nih guys. Nih, ini setelah direndam jadi jadinya kayak gini nih. Nah, itu bahan yang digunakan yang pertama itu susu Frisian Flag, susu bubuk, boleh Denko, yang penting yang putih ya guys ya. Nih susu, ini saya pakai 6 saset, 6 bungkus, tapi nanti dipakai ini antara 4-5 bungkus saja. Yang kedua nih Masako ini tetap menggunakan ayam ini, karena pernah saya coba menggunakan yang rasa sapi kurang. Kalau rasa ayam ini untuk totalan bagus, candunya ikan bagus rasa ayam. Nah ya, terus lagi ini guys, ini jeruk nih, jeruk nipisnya pakai 2 untuk menambahkan rasa masam guys nih, karena lele itu biasanya itu suka yang masam-masam. Terus lagi ini tepungnya pakai tepung panir. Ini tepung panir ini tadi saya beli 1 kilo. Boleh menggunakan tepung beras apa itu namanya, Mawar brand. Tepung beras Mawar brand guys. Tahu lah ya kan. Boleh tepung, yang penting nggak terlalu lengket lah tepungnya itu guys ya. Terus yang terakhir itu ini guys. Nah, ini ramuannya sebenarnya di sini rahasianya nih. Ini nanti apa di balik ini nanti kita simak videonya satu persatu. Oke, yang pertama kita masukkan susunya, kita masukkan ya. Ini susunya kita masukkan. Ini boleh pakai Denko juga boleh guys, cuman berhubung ya sama aja sih sebenarnya. Saya menggunakan Denko, menggunakan ini sama aja. Hasilnya pun sama juga. Yang penting selain warna putih ya, susu bubuk. Nah, sebelum seperti saya bilang tadi, direndam dagingnya itu, direndam pakai santan kelapa murni selama 2-4 jam. Udah cukup itu. Paling nggak minimal ya 2 jam lah minimal. Kalau maksimal itu, kalau terlalu lama dia terlalu tercium baunya tuh nggak enak gitu kan. Nah ini pakai 6 semuanya aja lah. Ini pakai 6, susunya 6. Terus kita kasih Masako boleh, Royco boleh. Yang penting rekomendasinya tuh rasa ayam guys ya. Kalau rasa sapi itu kurang, walaupun ini ada bahan dasar sapi, cuman dia gabungan antara ayam sama sapi itu bagus itu. Makanya saya tetap campurin pakai ayam biasanya untuk nambah aromanya. Ini Masakonya kasih 6 bungkus ya. Sebenarnya lebih ke umpan rame sih, cuman rekomnya itu ikan galatama lele ya, galatama lele yang ikannya tuh sudah jadi, ikannya udah lama. Nah itu sangat recommended banget pakai umpan ini ya. Namanya kita pemancing itu kan berusaha ya, membuat umpan itu adalah sebuah usaha. Hasilnya itu nanti lihat di kolam gitu. Soal juara itu nomor 1, jangan nomor terakhir guys. Soal juara itu nomor 1. Nah ini Masako sudah, ini jeruk ini pertama kita potong aja, potong jadi 2 gini. Kita ambil airnya dulu.
membantu fermentasi juga iya ya. Jeruk ini membantu fermentasi juga iya. Untuk menambah rasa masam juga iya. Karena ini umpan umpan fermentasi ya guys ya. Ini bisa dipakai setelah sudah menginap paling enggak 1 hari 1 malam, paling enggak 12 jam lah. Tapi kalau apa sih yang bagusnya 1 hari 1 malam. Nah, ini jeruk ini setelah kita iris guys, ini iris, kita masukin aja nanti irisan ini sekulit-kulitnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Meningkatkan rasa masam di umpan ini. Walaupun umpan ini mengalami fermentasi, tapi untuk membantu ini ya, sekedar penunjang saja sih. Oke, setelah diiris, kalau bisa irisnya tipis-tipis, yang lembut, biar jangan nampak kali lah. Pokoknya kalau besar-besar kan nampak kali. Ini mau pakai jeruk nipis, mau pakai jeruk apapun yang jeruk nggak apa-apa sih. Nggak pakai jeruk juga nggak apa-apa. Cuman ini namanya pelengkap guys ya. Nah, setelah ini sudah, maka ini ragi tape. Karena apa? Kan ini umpan ini nggak dipakai sama saya guys. Ya saya juga pakai juga, cuman yang saya buat sekarang ini karena pesanan dari kawan, dari rekan saya yang ada di Kota Dumai. Ya, jadi dia pesan itu 5 kilo umpan sudah jadi. Nah, makanya itu ini untuk mempercepat, makanya saya pakai ini tambahin ragi ya. Ini tambahin ragi. Setelah itu kita pakai, ini dia nih rahasianya nih, di sini nih. Ini bumbunya ini. Tengok. Ayo, kira-kira apa? Warnanya agak kuning-kuning. Ini ada bawang putih, ya kan? Habis itu ada susu cair yang putih itu guys. Entah merek yang ini, yang merek yang enak, merek Indomilk, ya nggak jadi masalah. Itu sedikit aja. Habis itu ditambahin madu rasa 1 saset. Setelah itu ditambahin kuning telur. Nah, jadinya begini. Ini rahasianya sebenarnya, nanti yang menimbulkan, membantu aroma tuh termasuk ininya ya. Jadi resepnya sebenarnya di sini. Ini kita campakkan saja. Oke, ini kita campakkan saja. Setelah semuanya jadi satu, tahap selanjutnya itu, ini sayang juga sih. Nanti dulu guys ya. Nah, tahap selanjutnya kita aduk supaya ini bahannya pakai tangan aja nih guys ya, karena banyak ini guys pesanannya. 1 minggu kemarin ya, ini udah 3 minggu nih, orang itu pesan terus sampai ya itu kalau bisa kan daging sapi yang seger gitu kan. Cuman tadi saya nggak jumpa daging sapi yang seger, karena di sini payah ya. Di sini payah daging sapi segar, makanya tadi beli di penggilingan bakso daging sapinya. Makanya kurang cerah warnanya. Tapi kalau daging sapinya itu yang segar, yang baru dipotong gitu, warnanya ini agak kemerah-merahan. Ini warnanya udah agak pucat gitu. Itu ingat murni. Bagi para sahabat lele yang mau pesan sebenarnya bisa, nanti saya cantumkan nomor WA ya di bawah. Kalau ikan sudah jadi itu, ikan galatama lele yang sudah lama itu ya, presentasi makannya itu dijamin sih enggak, cuman
berapa ya, 80% lah, 80%. Namanya umpan itu kan biasanya kan menyesuaikan kondisi, biasanya air, kedalaman, kebiasaan ikan. Tapi kuncinya satu aja sih, selama saya pakai, kalau pakai racikan pelet itu mau, racikan ini lebih mau lagi guys. Nih racikannya lebih mau lagi. Oh ya, tadi saya rendam itu pakai ini, pakai santan murni, itu kelapa yang udah diparut gitu kan. Habis itu saya kasih air untuk ambilkan santannya, tapi saya masukkan semuanya ini guys, makanya bentuk ini. Jadi ini ada kelapanya juga nih, saya gabungkan jadi satu. Ini teksturnya dia nggak apa-apa untuk menimbulkan aroma minyaknya, itu kan bagus kelapa itu, membantu aroma minyak. Jadi minyaknya tuh keluar guys. Nah, setelah kira-kira sudah cukup merata bahan-bahan tadi, baru kita campur pakai tepung. Kawan jangan lupa ya, untuk membantu berkembangnya channel ini, jangan lupa di like, di komennya positif aja. Karena kita di sini kan untuk hiburan, berbagi pengalaman. Jangan lupa di subscribe juga. Kita campurkan tepungnya ya. Ini setengah kilo pertama. Baru kita aduk lagi. Kalau untuk pertama ini tepung itu nggak perlu banyak-banyak, karena setelah nanti fermentasi, setelah kita mau pakai boleh kita tambahin, baru kita tambahin gitu. Jadi untuk apa ya namanya, untuk supaya umpan ini nih fermentasinya tuh berjalan bagus gitu, bahan dasarnya itu tadi, biar aromanya tuh keluar kali. Tapi nanti kalau kebanyakan tepung dia kurang redam aromanya. Jadi makanya tepungnya itu ibaratnya untuk apa aja lah, supaya jangan daging semuanya gitu. Untuk ini aja, lengkap aja, supaya besok pun nggak terlalu banyak kan untuk nambahin tepungnya. Lagi pun nanti kan kalau nggak kasih tepung dari awal kayak gini, minyaknya keluar semua guys. Ini hari pertama itu aroma sapinya kuat, tapi nanti hari kedua ketiga itu aroma ayamnya. Nah itu yang saya bingungkan, itu dia gantian guys. Hari pertama itu aroma sapinya, kalau misalnya di kolam pemancingan itu dia daging sapi mau, nah itu pakai di hari pertama itu wah mantap kali. Nah yang bawah itu pun kasih, yang bawah itu yang bukan es batu, yang bukan bentuk beku ya guys ya, itu nggak apa-apa. Oke, kita tambahin tepung yang kedua. Ini cukup nih guys, 1 kilo ini aja cukup. Berarti ini takaran kalau semuanya ini dagingnya ini kisaran 5,5 kilo. Ya pesannya kan 5 kilo. Ya sebenarnya ini bukan jualan, sih, awalnya itu nggak jualan. Cuman karena ada kawan pesan suruh buatin, ya nggak mungkin dong dibuatin gitu aja. Nah, lagi pula ini kan sebenarnya kemarin itu rahasia umpan itu, jadi nggak mungkin mau dibagi tahu kan resepnya pakai ini pakai itu. Jadi itu namanya persaingan ya guys ya. Di kolam kan berbagai macam umpan itu biasanya tuh pada sembunyi-sembunyi mempunyai umpan masing-masing, umpan andalan masing-masing. Apalagi umpan racikan ini kan gimana, beda kayak umpan alam. Kalau umpan alam gitu kan banyak orang nyari, gampang dicari. Tapi kalau racikan ini, kalau kita menjumpai racikan yang bagus dan kita sendiri yang tahu, kan enak gitu loh. Nah tapi cuman untuk berbagi lah di sini kan, karena ini pun YouTube baru buat, makanya saya buka ini resep-resepnya. Nah
boleh dicoba, nanti juga tahu sendiri kayak mana. Mau coba ya nggak apa-apa di rumah, dicoba-coba aja guys. Awalnya dulu saya jumpa ini itu karena umpan galatama ikan bawal, cuman harus pakai kedelai. Nah, ini bisa pakai kedelai nggak apa-apa, dicampur pakai kedelai gitu kan. Cuman karena untuk lele jadi nggak dicampur juga, makan juga, dicampur ya makan gitu kan. Dulu umpan ini jumpa karena kedelai itu guys, ya apa? Karena bawal itu tadi. Nah, setelah sudah apa ya? Sudah tercampur semua, udah dikasih tepungnya, baru dikemas. Ini dikemas pakai plastik kiloan. Ukuran 1 kilo. Jadi biar praktis, nanti bawa segini, 1 trip, mancing gitu kan. Oh ya, untuk video yang kemarin itu ulat Hongkong itu alhamdulillah tadi malam itu, kemarin sore buatnya itu, sore makan sih, cuman nggak dapat podium. Cuman malamnya alhamdulillah pakai umpan itu dapat ikan terbanyak 1 sama ikan terberat, dapat induk nomor 3 gitu tadi malam. Karena nggak bisa ngerekam, karena saya ini yang bawa kamera ini guys, nih yang megang kamera itu, jadi dianya nggak bisa karena ada kesibukan kan, nggak bisa ngerekam. Jadi ya udahlah gitu, nggak tanpa bukti pun nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Lain kali nanti kita buktikan aja di kolam gitu kan. Nah, ini kita packing dulu untuk umpan ini. Nah, besok jadinya gimana, besok dikasih tahu ya guys ya, kita rekam, dan mudah-mudahan besok ada waktu kita buktikan di kolam terdekat sini aja, kolam langganan, kolamnya Mamas Karsono. Nah, itu bagi kawan-kawan yang ada di Riau, boleh tuh datang sini ke Siak sini ya, tepatnya di Desa Bungaraya, Kecamatan Bungaraya. Kolamnya sih sederhana guys, kecil-kecil gitu, cuman cukup lah, bisa lah untuk hiburan. Ini kita packing dulu. Ini fermentasinya nih di plastik gini. Sebenarnya fermentasi di sini nggak masalah jadi 1, cuman sekalian aja ini, biar besok nggak bungkus-bungkus lagi kan. Nanti yang versi daging biawak ada lagi, lain kali lah ya, kita bakal buat lagi. Nah, packingnya segini-segini nih, kira-kira cukup segini sudah. Oke, sekian dulu video kali ini, tutorial membuat umpan olahan ya. Memang belum bisa membuktikan karena keterbatasan waktunya juga kan. Cuman ya itu tadi, umpan apapun kalau ngasih ikan lele itu sebenarnya dimakan. Masa ya enggak, cuman tinggal bawaan badan kita aja sih. Kalau lagi enak, lagi hoki ya kadang cacing biasa aja pun gacor gitu. Cuman biasanya sih kalau umpan ini sih, kalau udah masuk terus memang lele itu doyan, ya bakal ngetrek terus.